Yang menarik orang itu apa Pak Ustaz? Yang menarik orang lain untuk beli pada usahanya itu biasanya ya jin. Ketauhidannya kurang, amal solehnya kurang, ya dia baca bismillah ya tetap nggak ngaruh. Nggak ngaruh itu sama seperti banyak orang-orang muslim, ibu-ibu yang kena sihir padahal kan sholat. Nah, ya itu sama mirip. Jalan rezeki Allah itu akan diberikan kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi tolong itu dicamkan. Ini Allah yang menceritakan. Jadi jalan rezeki itu tidak terus dengan membaca ini berkali-kali rezeki datang. Enggak. Kalau itu bacaan itu diyakini oleh dia, berarti dia yakin tentang bacaan itu tapi tidak yakin kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel dan Tung Family Channel tentunya. Sahabat beriman, terima kasih buat yang sudah sering memberikan komen di video kita ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau tidak bisa dibalas satu persatu karena waktu dan kesibukan kami juga. Saya juga menyampaikan ya buat sahabat-sahabat beriman dimanapun berada yang pengen menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Nah, ini silahkan hubungi Samawi Travel. Langsung aja kontak Bunda Sari ya sahabat beriman. Baik sahabat beriman, sebagaimana biasa kita akan berbincang-bincang lagi dengan guru kita Pak Ustadz Danu membahas mengenai tauhid yang intinya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, izinkan saya menyapa guru kita dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum Pak Jj. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sahabat beriman, ya kita akan bincang-bincang lagi sebagaimana kejadian-kejadian yang sering terjadi di sekitar kita. Seperti misalnya saya sering melihat juga ada orang yang berjualan, itu kadang-kadang kita lihat tuh Pak Haji ya, kadang-kadang ada yang laris gitu Pak Haji. Ada rame yang beli sampai ngantre banyak. Kadang-kadang di sebelahnya itu sepi. Nggak ada pengunjung gitu loh. Kadang beberapa sebulan rame, setelah itu sepi. Nah gitu. Nah, saya pernah ada satu cerita dari temannya. Teman itu bekerja pada seseorang itu. Teman saya ini bercerita kepada saya waktu itu keadaan di warung itu sepi seperti itu Pak Ustadz ya. Teman saya bercerita, terus dia ngomong sama yang punya warung, "Tuan." Oh, ini karyawannya nih? Karyawannya nih teman saya nih. Nah, ini teman saya ngomong sama yang punya, "Tuan, warung sepi nih, gimana nih?" Sebelah rame. Nah, tuannya langsung bilang, "Oh, kamu tenang aja. Gitu. Ntar malam kita lakukan sesuatu." Oh, dia tuh pakai air seperti itu ya Pak Ustadz. Dibuktikan sama teman saya, besoknya emang rame warungnya tuh Pak Ustadz. Warungnya rame. Warung bosnya itu? Warung bosnya itu rame. Nah, seneng lah dia kan. Kan ada gaji, ada lagi dapat macam-macam seperti itu. Terus teman saya tuh nanya, "Tuan, itu apa?" Nah, itu katanya penglaris itu. Itu tuanya itu dukun apa muslim apa? Muslim karena pakai gam itu seperti itu saat yang gitu. saya sering lihat itu mereka ya pakai gam. Katanya penglaris. Wah, penglaris kalau menurut Islam itu sebenarnya penglaris itu menurut Islam seperti apa Pak Ustadz? Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi di negeri-negeri yang berbau-bau agama ya, seperti agama itu entah ya Islam sendiri atau agama-agama yang lain itu memang biasanya ada konotasi sesuatu yang gaib itu ada di dalam pikiran dan hati.
hati. Kalau yang di negeri-negeri yang sekuler atau yang tidak beragama, tidak percaya Tuhan, saya anggap Tuhan ya, Tuhannya itu ya saat ini itu dia percaya uang, pekerjaan gitu. Itu yang begitu kurang mempercayai ya. Penglaris ini kurang mempercaya. Dia lebih banyak menggunakan otak istilahnya, sains atau otak ya. Nah, kalau logika istilahnya ya. Nah, kalau penglaris itu ya di negeri kita ini banyak. Di Arab pun sebenarnya juga banyak. Cuma orang jarang tahu kalau itu sebenarnya penglaris. Saya bilang Arab ya, belum tentu di Mekah atau Madinah, Arab aja lah, global. Gitu. Banyak itu ya negara. Iya, termasuk juga Mesir. Mesir itu tempatnya sihir juga banyak. Dulu Nabi Musa itu kan ya dekat-dekat situ lah ya. Dekat-dekat situ. Nah, sebenarnya yang harus kita pahami tentang penglaris itu macam-macam. Satu, jadi seseorang dia punya usaha baru. Nah, untuk menguatkan usaha baru itu, dia nggak yakin kalau usaha barunya itu bisa menjadikan laris apa tidak. Ya, atau dia mendirikan usaha baru, mendirikan aja biasa. Kemudian seminggu 2 minggu agak laris, kemudian sepi. Gitu. Nah, dari sepi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya dia nggak betah, dia ingin rame. Nah, rame. Mereka ini bisa aja mau datang ke dukun atau datang ke dalam tanda kutip itu ya ustadz atau kiai yang memang profesinya memang seperti itu, memberikan penglaris. Jadi meyakini bahwa dengan bacaan itu Tuhan itu memberikan rezeki menurut mereka. Kalau menurut saya enggak. Jadi Allah itu tidak memberikan rezeki lewat itu, tetapi mengizinkan. Nah, cara-cara inilah harus kita pikirkan. Penglaris itu macam-macam, dari mulai dia ke orang pintar, kemudian dikasih sesuatu agar orang di sekitarnya itu tertarik dengan barang atau usahanya. Yang menarik orang itu apa Pak? Yang menarik orang lain untuk beli pada usahanya itu biasanya ya jin. Jadi dia bekerja sama dengan jin? Ya, pasti, itu pasti. Jin. Nah, jin inilah yang sebenarnya bisa menarik orang-orang yang lewat. Biasanya dia bisa aja naruh di halaman tempat usahanya atau di pertigaan jauh sana, atau yang lain itu bisa aja ditaruh di situ. Jadi istilahnya kalau orang sekarang itu bilang marketing. Tapi dia menggunakan marketingnya itu dari yang tidak kelihatan seperti itu Pak, jin itu. Ya, intinya itu tetap bukan marketing, tapi ini kan analogi saja. Ya. Itu marketing. Sebenarnya jin itu itulah yang menarik. Dan jin yang dipakai untuk menarik ini macam-macam, bisa anak kecil, bisa wanita, bisa Maaf Pak Ustaz, orang yang tertarik itu merasa nggak kalau dia itu ditarik oleh sesuatu sehingga harus ke situ gitu, seperti itu? Sebenarnya dia tidak begitu terasa. Jadi dia hanya pengen aja ke situ. Kayak hipnotis gitu Pak? Ya mirip hipnotis. Apalagi namanya, kalau memang itu yang bisa menjadikan otak itu nggak sadar ya hipnotis. Kalau orang pakai hipnotis ya mirip seperti itu. Hipnotis. Mau dibilang apa ya orang hipnotis mau protes? Enggak, dia juga bisa menidurkan orang, menyuruh orang tidur bisa ngomong. Itu siapa itu? Siapa yang ngomong orang yang tidur kok bisa ngomong dan ngomongannya jelas? Ya itu makhluk. Itu jin. Mau dia pakai otak kiri, otak kanan, otak tengah, otak depan, apa aja dia, itu tetap jin. Ya, nah cuma dari itu kemudian si marketing ini bisa anak kecil, bisa wanita, bisa laki-laki dan wanita selalu berdampingan, macam-macam, tergantung dukunya. Kalau jinnya itu anak kecil bisa dapat 2 nanti, dia bisa menarik 1 ibu-ibu, 1 anak kecil. Ya insya Allah seperti itu. Kalau wanita ini yang tertarik ini laki-laki. Karena belanja yang laki-laki yang lebih banyak laki-laki mengajak keluarganya, laki-laki yang tertarik. Kalau ibu sama anak ini kan bisa dari anak kecil.
Kemudian kalau dia berpasangan, nah orang yang baru lagi pacaran itu yang tertarik. Oh. Ya itu memang macam-macam. Itu marketing istilahnya, tetapi itu tetap dari jin. Jin yang bisa aja orang itu masuknya melalui bunga, kemenyan, wangi-wangian, minyak wangi, minyak-minyak, ya kata orang minyak-minyak Arab kayak minyak apa kayak yang wangi-wangi itu biasanya dipakai untuk seperti itu. Maaf Ustaz, jin itu dikaryakan sebagai iya dikaryakan kan. Bener. Keuntungan jin itu apa Ustaz? Ya jin nggak untung, dia kan untungnya dia terpuaskan nafsunya. Jin itu senengnya itu terpuaskan nafsunya. Nafsunya dia apa? Pengen makan bunga dapat. Oh. Berarti ada yang menservis kebutuhan dia. Ya ada yang menservis istilahnya. Orang yang pengen kaya lah atau yang pengen untung, dia berarti membayar dukun tanda kutip atau dukun beneran gitu kan? Apa itu jual belinya Ustaz? Iya. Jadi jual belinya seperti itu. Dan yang lucu, memang yang selama ini saya ngamati dukun-dukun itu, dukunnya tidak boleh memakai ilmu itu. Oh gitu. Makanya dukunnya itu selalu nggak pernah kaya. Oh, benar ya. Oke. Jadi dia nggak pernah boleh gitu loh. Nggak pernah boleh apa karena dia ngerti itu nggak boleh? Ya nggak pernah boleh karena biasanya ilmunya dia ngomong. Oh, gitu. Iya. Jadi ada semacam janji gitu. Ada janji. Ya. Berarti keuntungan dukun cuma materi aja, uang. Iya dari dia ke Dari orang. itu ke dukun. Oh. Jadi hanya itu dia dapat dan itu tidak boleh minta biasanya gitu. Apa cuman uang aja Ustaz? Misalnya ada tumbal dan lain-lain. Nah itu kan beda. Lain lagi prosesnya itu. beda. Oh. Jadi kalau yang tadi kita bicarakan tentang jin untuk menarik orang itu ke tempatnya itu kalau saya menamakan marketing ya jinnya itu bisa anak kecil ya anak kecil, bisa wanita cantik, bisa laki dan perempuan berpasangan, bisa aja seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau dari itu suruh masuk ke tempatnya dia. Nanti kalau mamanya di tempatnya dia lagi ada, kalau dia mamanya jual pakaian ya orang itu melihat pakaian itu seneng sekali gitu. Di matanya bagus. Di matanya itu bagus saja pokoknya. Nanti pakai di rumah kok kayaknya bagus tadi daripada di sini ya gitu. Nah itu terpelet gitu juga. Tertipu ya. Itu maaf Ustaz. Itu jin yang dipergunakan itu dia punya expired date, punya batas waktunya tidak itu Pak Ustaz untuk biasanya tetap ada karena itu kan mirip bensin ya, mirip nasi kalau kita makan. Jadi kalau dia dikasih makan bunga, kembang, bunga, kemudian kemenyan, kemudian wangi-wangian, itu kan tetap habis dia pergunakan. Jadi kalau kamu itu makan kan kalau kamu gerak itu kan habis untuk gerak. Seperti itu. Gitu. Jadi expirednya itu dan harus diisi lagi. Tambahin. Dukunya harus harus mengisi lagi. Maintainnya ya. Ada maintain. Nah, maintainnya itu dibayar sama si kui bayar lagi, si itu bayar lagi ke dukunnya ya baca itu Pak untuk itu gitu seperti itu. Nah, marketing ini bagus nih Ustaz. Cuman radius. Iya, jaraknya itu. Jarak dia ini sampai seberapa jauh ekspannya ke kiri kanan depan gitu. Biasanya ada nama. Ada nama. Dia pakai toko apa. Kalau warung apa namanya? Kanan kirinya? Enggak. Nama warungnya kan ada. Jadi warung Haja Eli namanya. Nah, pada saat dia itu minta ke dukunnya itu warung saya namanya Haja Eli, Mbah gitu. Itu walaupun nanti ditaruh di warung itu kan dukunnya nggak perlu tahu itu ininya, bisa aja minta foto atau saya nggak tahu juga ya kali tanah atau ciri warung itu gitu ya. Nah itu nanti kalau dia udah baca itu baca. Nah ini syaratnya ini nanti ini taruh di pertigaan perempatan yang sebelah sana. Ini taruh sebelah sana. Ini taruh sebelah sana umpamanya. Nah, ini taruh yang di halaman ini, air diginiin umpamanya. Atau bunga itu taruh di pojokan ini umpamanya, Nah, itu
itu sudah terkoordinir sih. Ya. Jadi nanti kalau yang dari warung Haja Eli ini dia nggak nyerempet ke warung Markona, nggak bisa, dia langsung ke situ. Oh, berarti nama warung bukan nama pemilik warungnya Pak Ustadz? Warung biasanya. Warung ya? Iya, warung. Mesti ada ciri bangunan, nama warung bisa-bisa sama nyasar. Iya. Sebentar. Ini kan nama warung akhirnya orang datang belanja. Orang yang punya warung dapat uang dari hasil penglaris. Ini hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Hukumnya itu memang dolim sebenarnya. Jadi uang yang dihasilkan haram. Jadi kalau momennya warung nih, biasanya sih orang yang punya warung itu nanti macam-macam. Dikasih air, ditaruh di nasinya, dikasih air, ditaruh di airnya yang buat masak umpamanya. Itu macam-macam nanti. Nah, dari situ bisa aja yang di situ tuh bisa aja pocong umpamanya. Aduh. Atau Tuyul. enggak, kalau tuyul enggak, biasanya yang selama ini itu biasanya pocong, kemudian seperti zombie atau mayat hidup itu. Jadi dadal itu ada belatung ya. Nah, pocong dan itu sama ya, ada belatungnya biasanya nih. Apa namanya? Nah, itu ada ilernya itu netes air liur ya. Netes itu ditetesin ke makanan. Seperti itu. Jadi itu mau pocong mau mayat ya. Aduh. Itu liurnya itu netes. Nah, liurnya itulah jadi bumbu. Astaga. Untung kita nggak bisa lihat, kalau kita bisa nggak pernah beli jajan-jajan. Nah, itu yang menetes itu ke makanan itu, di makanan bentuknya zombie itu atau pocong itu Ustaz di makanannya? Jadi kalau yang orang yang makan enak aja, kayak bumbu lah istilahnya. Penyedap Jadi rasa. kayak penyedap rasa. Itu makhluknya ikut masuk Insya Allah yang orangnya makan. masuk. Aduh. Masuk insya Allah. Dan nanti itu yang nagih pengen ke warung itu. Oh, jadi kayak ada remote-nya gitu, semacam Iya. remote control gitu. Iya, ya, seperti itu. Jadi pengen enak, pengen gitu. Lah orang yang makan dari makanan yang seperti itu Pak Ustadz, itu dia dolim juga apa? Nah, Kalau orang itu nggak bisa Korban. dikatakan dolim, itu kan korban. tapi di dalamnya penuh makhluk seperti Iya, itu. kalau dia suka ke situ dan dia ini ya pasti penuh. Walaupun makannya baca bismillah. Tergantung iman sama ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Kalau memang imannya ya sepele di hadapan Allah Ta'ala, ketauhidannya kurang, amal solehnya kurang, ya dia baca bismillah ya tetap nggak ngaruh. Nggak ngaruh itu sama seperti banyak orang-orang muslim, ibu-ibu yang kena sihir padahal kan sholat. Nah, ya itu sama mirip. Ya, jadi intinya itu seperti itu. Jadi makanan itu bisa enak gitu ya dari liurnya si mayat tadi. Membedakannya gimana Ustadz? Kita beli ini Benar-benar ada enak. asli enak sama Atau asli apa namanya? Enak tambahan. Enak tambahan itu gimana kita Oh, menyaringnya? itu susah sekali ya. Biasanya kalau orang-orang yang normal itu biasanya kalau masuk situ badannya agak bergidik, apa namanya itu? Merinding. Ya. Orang yang normal maksudnya apa? Ya normal aja masuk situ itu merinding gitu. Orang yang nggak ada ilmu dan Ya normal aja lah itu merinding. Kalau ada yang ilmu dia masuk situ, maksudnya dia punya ilmu turunan atau ilmu apa yang? Ya nggak tahu. Oh. Karena ilmu turunan itu kalau kena pelet juga kena pelet aja dia. Nggak peduli. Jadi kalau punya ilmu turunan harimau atau ular, nah kepeletkan otaknya. Nah, ilmunya di punggung ya, nggak ketemu. Malah ilmunya suka lah. Ada cewek jin masuk gitu gimana coba? Berarti saya nggak normal juga ya. Masuk nggak merinding tempat makanan yang begitu. Ya berarti. Ya karena Pak Haji sendiri apa berdua? Pertanyaan saya gitu. Kalau dia berdua merinding dia. Takut belajar banyak. Walaupun warung itu ada stempel Halal. halalnya seperti itu dari MUI, itu tetap bisa Pak Ustadz ya? Ya bisa karena bagaimanapun juga itu kan tergantung orangnya. Orang itu begini, dia itu buka warung maunya apa? Kalau maunya dagang normal di hadapan Allah Ta'ala, ya normal, dia nggak pakai sesuatu.
Kalau dia dagangnya itu ingin laris, ingin akhirnya mendatangkan uang, dia kan nggak sabar untuk mendapatkan uang banyak, itu dia nggak sabar, sehingga dia memakai seperti itu. Kalaupun umpamanya orang-orang tertentu yang dia memang dagang, maunya dagang, kemudian tahu ada dagang yang lama itu jengkel, jadi wala kok ada saingan. Nah, yang lama itu ke orang pinter lagi minta ditutup itu. Waduh. Berarti dia nggak hanya untuk menarik tapi menyerang. Nah, dukun kan bisa nyerang juga. Jadi Atas perintah si punya warung ini. atas perintah tetangga warungnya. Oh, itu yang disebut dengan persaingan yang tidak sehat itu seperti itu? Ya, makanya istilahnya Allah itu tidak suka pasar, itu sebenarnya salah satunya itu. Oh, pantes. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Iya, memang karena di situ banyak sesuatu yang kecurangan istilahnya. Tapi Allah mengizinkan terjadi itu, Pak. Ya, namanya jual beli itu kan ya di ini manusia kan tetap itu muamalah ya. Tetap diizinkan oleh Allah Ta'ala. Cuma tinggal manusianya sendiri yang bermuamalah, dia menjaga syariat atau tidak. Kalau umpamanya dia itu seorang muslim, punya warung, kemudian baru rame 3 hari, kemudian sepi berbulan-bulan, nah ya itu biasanya ada yang ada yang tutup bisa, atau memang masakannya kurang enak. Jadi ya seperti itulah. Kenapa masakan kurang enak? Nah, memang dia nggak bisa masak, jualan kan ya mahal. Jadi kan nggak bisa disalahin seperti itu ya. Nah, itulah kedoliman yang dilakukan oleh seseorang karena ingin kayanya itu tadi. Jadi dari mulai dia menggunakan itu, kemudian itu dolim. Kenapa dolim? Dia memaksa orang untuk masuk ke tokonya. Dia memaksa, tidak boleh memaksa. Kemudian dia memaksa orang untuk merasakan bahwa makanannya itu enak. Memaksa. Kan memaksa orang itu untuk merasakan makanannya enak sebenarnya. Itu tidak boleh juga, itu dolim. Kemudian dari dolim yang memaksa ini, uang yang dihasilkan dari orang yang beli itu insya Allah ya haram karena memaksa. Sama seperti saya mau jual baju sama kamu, padahal kamu nggak suka baju itu. Oh gitu, dipaksa suruh beli gitu. Pakai celurit kan sama. Oh itu dolim. Nah itu dolim, makanya rampok itu dikerjain. Gitu dia ditangkapi polisi ya karena dolim itu. Gitu. Oh. Maksudnya pakai celurit. Sumbang dong anak saya tapi celurit dikantungin. Oh itu dolim juga. Ustadz, gimana caranya supaya kita nggak seujon sama warung yang ramai ataupun warung yang sepi? Kita berbelanja itu ada nggak kiat khusus supaya belanja kita nggak salah sasaran? Artinya nggak kejebak ke dalam warung yang seperti itu gitu. Bagaimana orang awam nih untuk belanja yang benar gitu, Ustaz? Jadi nomor 1, niatkan belanja itu karena Allah. Niat belanja karena Allah itu berarti dia belanja itu normal, menurut kebutuhan. Jadi jangan belanja itu pengen. Kalau belanja itu pengen berarti ada nafsu. Nah, nafsu itulah yang gampang dipengaruhi oleh si marketing tidak tampak tadi. Tapi ini sulit Pak Ustadz. Contohnya saya ingin beli baju misalnya Pak Ustadz. Terus saya niatkan saya ingin baju niat karena Allah. Itu menurut saya kok tidak berhubungan rasanya. Memang tidak berhubungan. Gimana itu ya Pak Ustadz? Karena kamu dari dulu hobinya belanja, jadi kamu harus belajar menghentikan dulu, bukan mau belanja maunya niat karena Allah. Ya sulit, hobinya belanja niatnya karena Allah. Lah baru 3 hari kemarin belanja, udah mau belanja niatnya karena Allah gimana? Kan ya nggak ketemu kalau itu. Jadi belajarnya itu tidak seperti itu. Gimana biar bisa kejadiannya itu muncul niatnya itu karena Allah itu gimana itu Pak Ustadz? Jadi niat karena Allah itu kan tadi saya ceritakan menurut kebutuhan. Nah kalau menurut kebutuhan kan saya tanya, bajumu yang kamu pakai lebih dari 3 tahun ada ndak? Ada, boleh itu diganti. Tapi 3 tahun itu agak kumel, rusak apa ini? Ndak, masih bagus. Kamu masih bisa pakai nggak? Masih, nggak usah beli. Kan nggak ini Pak, apa namanya itu?
Siaran juga. Sudah tidak up to date. Lah kan kejawab sendiri ya. Kejawab sendiri. Makanya di situ itulah yang namanya belanja dengan nafsu. Nafsu mikirnya enggak up to date. Loh. Itulah nafsu hedonis. Astagfirullah. Ya, hedonis itu boleh kalau uangnya banyak sih gak ada masalah. Lah uangnya pas-pasan hedonis lah ya bubar nanti keluarga. Seperti itu. Jadi belanja itu orang Jawa bilang sakmadyo. Sakmadyo itu semampunya. Kok semampunya sih? Seperlunya seperlunya sebenarnya. Ya. itu bahasanya. Nah, seperlunya itu ya belanja apa harian. Itu kan harus ya. Dan itu seperlunya. Nah, itu yang insya Allah biasanya nggak bisa dibelokkan. Tapi kalau dia itu sebenarnya nggak belanja, tapi ingin belanja. Tapi nggak tahu tanya ingin belanja, nggak tahu. Pokoknya pengen aja ke mall, pengen aja ke pasar, pengen aja makan gitu. Nah, itu yang gampang. Karena sebenarnya kan nggak seperti itu cara makan, cara belanja seperti itu. Kecuali kalau memang lihat baju ini kayaknya baju udah 3 tahun, tak lihat ini sebenarnya masih ini dipakai, tapi maunya kamu boleh bilang, tapi ini sudah bukan ketinggalan zaman. Ya sudah saya kasih ke orang ke yang butuh kayak ini. Nah itu kan beda cara berpikirnya. Ke orang yang beda, udah kasihin aja ke orang-orang yang butuh. Kemudian suatu ketika kalau memang kamu itu sehari-hari nggak pakai baju, ya nggak usah pakai baju, kecuali baju yang kamu sukain untuk hal-hal tertentu, baju batik untuk ketemu sama pejabat atau orang penting namanya boleh. Baju putih kalau ketemu sama lengan panjang, ketemu sama para pensiunan namanya boleh. Jadi kedoliman itu sudah seperti itu, makanya uangnya itu haram. Nah kalau uangnya haram, orang itu membayar zakat. Sama seperti uangmu itu kan nyuri, kamu habis dapatnya itu kan kamu memaksa, pakai celurit umpamanya. Pakai celurit itu ya pakai jin itu tadi maksudnya. Lah kan dapat uang kok untuk bayar zakat, gimana sih? Insya Allah nggak akan keterima. Batal arti zakatnya itu Pak? Nggak ada batalnya uang itu, uang haram mau bilang apa? Ya sudah nggak bisa. Ya kalau dikatakan batal itu ya memang batal sejak awal itu sudah batal semua. Kemudian untuk sedekah ya sama, ke yatim piatu ya sama, itu nggak ada pahala bagi orang yang mempunyai uang seperti itu. Bagi yang menerima Pak Ustaz, misalnya kan dia punya uang nih banyak, terus dia ke yatim piatu kasih. Untuk yang menerima? Ya tetap berguna untuk makan aja. Untuk makan aja. Untuk makan aja. Jadi seperti itu, penghitungannya seperti itu. Umpamanya orang itu punya uang akhirnya kaya, punya 5 miliar, ditaruh di bank. Nah itu kan orang, lah uangnya kalau taruh di bank, biasanya di bank itu tetap uang itu normal lagi. Normal, tetap nilai 5 miliar itu kalau dia ambil ini tetap yang haram. Walaupun sudah mau taruh mana aja tetap. Iya. Buat titipin ke temen tetap aja haram. Iya, titipin temen itu dipakai gitu ya. Iya. Dia dipakai itu nggak apa-apa. Bisa nggak apa-apa, tapi nanti ditukar. Nah yang ditukar dikembaliin ini haram lagi. Gitu. Untuk menjadikan itu tidak haram gimana Pak? Iya, kasih ke saya aja semuanya. Terus nanti orang itu minta lewat Pak Ustadz gitu. Ya itu tetap haram, kalau dia pakai tetap haram. Kalau udah banyak uangnya kan sayang itu haram. Nah, kan sayang kan kamu. Iya bener ya. Ustaz, kalau barang haram, uang haram kita makan buat makan itu dampaknya apa terhadap tubuh kita, Ustaz? Terhadap tubuh kita, bukan kita lah, terhadap tubuh mereka. Tubuh mereka, tubuh istri, tubuh anaknya. Ini biasanya keimanannya nggak kuat. Keimanannya Nggak akan karena ada pengaruh dari uang karena haram ada itu. pengaruh uang haram itu tadi. Jadi tidak akan kuat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau disuruh beribadah ya males-malesan. Kalau dinasihatin orang tua ya bantah. Ya seperti itulah insya Allah. Apakah ya. uang haram itu juga diikuti jin Pak?
Loh, karena saya nggak pernah lihat ya, jadi Kayak lihat aja. jalan rezeki Allah itu akan diberikan kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi tolong itu dicamkan. Ini Allah yang menceritakan. Jadi jalan rezeki itu tidak terus dengan membaca ini berkali-kali rezeki datang, enggak. Kalau itu bacaan itu diyakini oleh dia, berarti dia yakin tentang bacaan itu tapi tidak yakin kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi perbincangan kami, pencerahan yang diberikan oleh guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kesalahan itu adalah pada diri kami dan kebenaran itu milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.